Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, yang terpuji atas keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan, yang diantara kenikmatannya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk melewatkan sebagian umur dan waktu kita dalam ketaatan, mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk memanfaatkan nikmat-nikmatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setidaknya itu menunjukkan bahwa sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita diberikan bukan sebagai bentuk istidraj, karena kita mampu memanfaatkannya dalam ketaatan. Karena kullu nikmatin la yuqarribuka ilallahi fahuwal bala. Semua kenikmatan yang tidak menjadi sebab seorang hamba berada di atas ketaatan, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya itu adalah musibah. Nah, wallahul musta'an. Sebagaimana biasa, di kesempatan sore hari ini kita kembali mempelajari ilmu tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua, yang sebagaimana sudah sering kita ulang, kita, anak-anak kita, yang mana semua kita adalah anak dari orang tua kita, berkah tidaknya hidup kita, baik tidaknya hidup kita sebagai seorang anak, sangat tergantung kepada seberapa kita berbakti, seberapa besar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, karena ketika seorang tidak bersikap baik terhadap kedua orang tuanya, durhaka terhadap kedua orang tuanya, testimoninya adalah orang seperti itu kehidupannya tidak akan barokah, kehidupannya tidak akan baik. Sebagian salah mengatakan man barra bi walidayhi lam yamut mautatasu. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan meninggal dalam kondisi yang buruk, tidak akan meninggal dalam kondisi yang jelek. Dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa sehingga kehidupannya baik, kehidupannya barokah, kehidupannya berbahagia. Karena berbahagia tidaknya hidup kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan kita. Betapa banyak orang yang lebih cerdas dibandingkan kita, lebih cerdas dibandingkan kita, dan hidupnya tidak bahagia. Nah, banyak orang yang memiliki lebih banyak hal dalam kehidupannya, tidak sebahagia orang yang biasa-biasa saja. Karena kebahagiaan itu adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara faktor besar yang menentukan adalah seberapa besar bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai hal penting kedua setelah tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai hal penting kedua setelah tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian bersikap baiklah terhadap kedua orang tua kalian. Ya, Rabb kalian telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, yang pertama, dan yang kedua, hendaknya kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua kalian. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata di hadapan ibu dan bapak dengan ucapan uff, aduh. Kita harus menyadari orang tua kita mungkin akan rugi, sedih dengan sikap kita sebagai anaknya yang terkadang kurang ajar. Tidak hanya berucap tapi juga lebih dari itu. Tapi ketahuilah yang lebih rugi lagi adalah kita sebagai anak, karena dengan itu kita telah menyumbang keburukan untuk kehidupan kita sendiri dengan kedurhakaan kita terhadap kedua orang tua. Yang jelas, sikap semacam itu yang muncul dari seorang anak menjadikan dia harus bersiap-siap bahwasanya kelak pada saatnya memiliki anak jangan mendapatkan kurang lebih yang serupa. Wallahu a'lam. Maka menjadi sangat penting untuk kita mempelajari hal-hal yang dikategorikan sebagai bentuk kedurhakaan agar kita bisa terhindar
dari bentuk-bentuk kedurhakaan yang akan merugikan dunia dan akhirat kita. Kedurhakaan anak terhadap orang tua itu akan mendatangkan keburukan dan hal-hal negatif kepada anak. Kita meskipun umurnya sebagian ada yang 40, ada yang 50, ada bahkan yang 60, tapi semua kita adalah anak bagi orang tua kita. Dan bagaimana kondisi hidup kita, dinamikanya yang sudah ada dan yang akan terjadi, di antara penentu dan sebab serta faktor pendukungnya adalah seberapa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, maka di sini disebutkan di antara bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua adalah al-bukhl wa taqtir alaihima, bersikap bakhil terhadap kedua orang tua. Bersikap apa? Bakhil terhadap kedua orang tua, gegem, medit, hitung-hitungan sama orang tua. Ini adalah bentuk kedurhakaan. Rasulullah SAW apa beliau bersabda, anta wa maluka li abika, kalian dan harta kalian itu milik bapak kalian. Bukan berarti kemudian orang tua semaunya merusak ekonomi anaknya, bukan. Tapi agar kita sebagai anak lebih punya inisiatif dalam bentuk-bentuk di mana apa yang menjadi keinginan orang tua itu menjadi perhatian kita anak-anaknya. Setidaknya kita punya skala prioritas. Kita punya skala prioritas yang benar. Orang tua kita atau anak dan istri kita itu harus jelas, harus benar. Maka berkata penulis di sini, faminan nas man yabkhal ala walidayhi wa yaqtur alaihi ma fin nafaqah. Ada di antara orang-orang yang dia itu bakhil, pelit terhadap kedua orang tuanya dan sangat sedikit memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Yang ada malah minta terus, ngasih enggak. Wa rubbama ishtaddat hajatuhuma ilal mal wa ma dzalika la ya'ba wa la yubali bihima. Bahkan terkadang sampai level di mana kedua orang tua benar-benar butuh dan anak ternyata sudah punya kebiasaan tidak punya kepedulian dengan apa yang menjadi kebutuhan kedua orang tuanya. Anak nggak pernah berpikir apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya, sehingga sampai pada level orang tua benar-benar dan sangat butuh, ya anak sudah punya pola, nggak peduli, lebih melihat kepada orang tua saya ngasih saya apa sih, lebih ke sana fokusnya. Anak lain mah dapat ini dapat itu, saya mah dari orang tua saya cuma dapat ini dan itu. Lebih ke sana mikirnya. Maka ini adalah bibit-bibit kedurhakaan. Ketika seorang sedemikian rupa lebih fokus kepada kekurangan-kekurangan orang tuanya dibandingkan berpikir apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dia lakukan untuk kedua orang tuanya. Kita harus sadar bahwa sikap kita seperti apa terhadap kedua orang tua itu ada step-step, ya, level demi level, yang kemudian sampai kemudian kita punya pola pikir tertentu dan inisiatif-inisiatif tertentu. Disebutkan bahwa Urwah bin Zubair rahimahullah taala, maula beliau berkata, la tamtani min syai'in yuhibbanih, la tamtani min syai'in tuhibbanih, la tamtani min syai'in yuhibbanihi. Jangan kalian menahan dan tidak memberikan kepada kedua orang tua kalian sesuatu yang disukai oleh keduanya. Allahumma sallim sallim. Jangan sampai kalian menahan dan tidak memberikan kepada kedua orang tua sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh kedua orang tua. Wa huwa antalina lahuma fala tamtani min syai'in yuridanih. Ya, disebutkan di sini yaitu dengan kalian bersikap lin, bersikap lemah lembut, terbiasa bersikap lemah lembut terhadap keduanya, sehingga kalian tidak punya inisiatif untuk menahan sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tua. Sampai kemudian kita punya inisiatif untuk menahan sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tua. Ini ada pendahuluannya, ada step-step yang sebelumnya. Ada mindset, pola pikir yang menjadikan kemudian seorang punya inisiatif dan bentuk inisiatifnya adalah menahan sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh kedua orang tuanya, sesuatu yang masih dalam batas kewajaran tentu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka di antara bentuk kedurhakaan, seorang bersikap bakhil, pelit terhadap keduanya dalam hal yang memang dalam batas kemampuan si anak, dalam batas keinginannya tidak merusak, tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Karena kenyataannya terkadang kita bisa membelikan sesuatu untuk istri kita
Tapi untuk memberikan sesuatu yang sama untuk orang tua kita berat. Kita mampu untuk memberikan untuk orang lain kadang, bahkan teman kita bahkan. Tapi terkadang untuk orang tua kita itu apa? Kita seperti apa? Berat. Terkadang kita lebih mendapatkan kepuasan ketika bisa memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pernah berpikir seandainya sesuatu ini diberikan kepada kedua orang tua, semestinya itu lebih afdal. Dan sedekah itu bertingkat-tingkat. Dan sedekah yang paling memiliki keutamaan adalah terhadap orang-orang terdekat. Sebelum seorang berbicara orang-orang yang jauh, seorang harus melihat orang-orang terdekat yang wajib untuk mendapatkan perlakuan yang lebih dibandingkan orang yang lebih jauh. Terkadang kita lebih perhatian terhadap orang yang jauh, tapi kurang perhatian terhadap orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua kita. Kita sabar untuk duduk mendengarkan keluh kesah teman kita sejam 2 jam, memberikan solusi dan sebagainya. Tapi begitu orang tua kita ngajak duduk, ya setengah jam saja kita udah panas. Terkadang itu kita sedemikian baiknya terhadap orang lain tapi tidak terhadap orang tua kita. Maka ini menunjukkan pola pikir yang keliru, skala prioritas yang salah. Rasulullah SAW beliau menyampaikan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alaih. Tidak ada yang paling saya cintai dari hal-hal yang hamba mendekatkan diri dengannya sebagaimana ketika hamba melakukan hal-hal yang sudah memang wajib. Hak orang tua itu lebih wajib dibandingkan hak makhluk yang lain. Tapi terkadang kita lebih punya inisiatif ke sana dibandingkan ke orang tua kita. Ya, maka pola semacam inilah yang terkadang sampai mengantarkan seseorang kemudian bakhil terhadap kedua orang tuanya sendiri. Dikatakan bakhil kalau si anak ini memang sebenarnya punya kemampuan, tapi dia punya skala prioritas dan orang tua bukan termasuk dalam skala prioritasnya. Ini kebakhilan. Ya, karena ketika seorang anak terbiasa lebih sering menuntut dibandingkan berpikir bagaimana dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya, maka ini yang terjadi. Maka menjadi kewajiban kita para orang tua untuk mengkondisikan, mendidik anak-anak kita agar mereka tidak terhitung sebagai anak durhaka, mendidik agar supaya mereka lebih punya inisiatif, memikirkan apa kebaikan yang bisa mereka lakukan untuk kedua orang tuanya dibandingkan ketika mereka menuntut hak. Anak-anak kita dikondisikan, dididik, ditarbiyah sehingga terkondisikan menjadi pribadi yang tidak hanya pintar menuntut tapi juga apa? Lebih bisa punya inisiatif yang menjadi sebab kebahagiaan dan kebaikan orang tuanya. Nah, maka itu di antara bentuk kedurhakaan adalah kebakhilan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Poin ke-28 di antara bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah al-minnah wa ti'dadul ayati 'alal walidain. Mengungkit-ungkit kebaikan dan menghitung-hitung kontribusi atau sumbangsi yang sudah pernah dia berikan kepada kedua orang tuanya. Al-minnah, mengungkit-ungkit kebaikan. Al-minnah terhadap selain orang tua saja. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau gugurkan pahala sedekah kalian kepada orang lain dengan kalian mengungkit-ungkit sedekah kalian tersebut dan ya, dengan sikap-sikap yang menyakiti orang yang pernah menerima bantuan kalian tersebut. Ya, maka minnah, mengungkit-ungkit kebaikan, itu diantara sebab yang dengannya Allah menggugurkan amalan seorang, sebuah perbuatan yang tercela. Maka bagaimana kalau ini ditujukan kepada kedua orang tua? Anak hafalannya sangat bagus tentang apa yang sudah dia berikan kepada kedua orang tuanya. Dulu jenengan waktu sakit siapa yang bayarin rumah sakit? Bisa. Astagfirullah. Ya, jenengan waktu ada masalah sama bapak ini nggak bisa bayar, siapa yang bayarin? Ini adalah apa? Qalil adab, jeleknya adab dan kedurhakaan, uququl walidain. Fa kata penulis, minan nasi man qad yabirru walidayhi walakinnahu yufsidu dzalika bil manni wal adza. Ada sebagian anak yang dia memang berbakti kepada kedua orang tuanya, akan tetapi dia rusak itu dengan apa? Dia sering mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap kedua orang tuanya dan mengucapkan hal-hal yang menjadi sebab orang tuanya sakit hati. Wa ti'dadul ayadi, dan menghitung-hitung kontribusinya, sumbangsinya terhadap kedua orang tuanya, sampai orang tuanya tidak punya air muka kadang di hadapan anaknya, atau bahkan terkadang sampai kedua orang tua tidak mampu bersuara di hadapan anaknya karena rasa khawatir
ketakutan kalau kemudian diserang balik dengan apa? Dengan sikap anak yang mengungkit-ungkit apa? Kontribusinya terhadap orang tua. Wa dzikru dzalikal bir bimunasabatin wa biduni munasabah. Terkadang sebagian anak menyebutkan kebaikan dia sebagai anak terhadap kedua orang tuanya dengan dan tanpa ada korelasi, tanpa ada relevansi. Pas nggak pas ngomong, menceritakan betapa hebatnya dia sebagai seorang anak dan betapa butuhnya orang tua dia terhadap dirinya. Ini adalah sikap yang kurang ajar. Bapak saya itu beruntung punya saya, ibu saya itu beruntung punya saya. Ini adalah apa? Hal yang tidak akan muncul dari orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kembali kepada apa? Wallahul musta'an. Kadar taufik yang ada pada seorang anak, terkadang ketika situasinya agak panas begitu, ada pembicaraan yang sensitif, anak tidak tahan untuk tidak menyebutkan kebaikannya terhadap kedua orang tua. Mak, sing niki sapa, Mak? Seakan-akan pengen masalahnya selesai dengan cepat. Kayaknya dia nggak punya cara lain kecuali dengan mengeluarkan kartu as itu. Bapak nggak ingat yang dulu itu misal langsung. Bu, bukannya belum lama saya pernah bilang dan sebagainya. Maka ini adalah apa? Sikap-sikap, inisiatif-inisiatif yang tidak akan muncul dari anak yang tahu bagaimana seharusnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang semacam ini terkadang diantara bentuk-bentuk yang muncul dari dia mudah untuk tersinggung emosional ketika apa? Berbeda sudut pandang dengan kedua orang tuanya. Dan Urwah bin Zubair rahimahullah taala beliau mengatakan, in akhdabaka fala tandur ilaihi ma syazara. Kata Urwah, anak yang berbakti itu taruhlah kedua orang tuanya melakukan hal-hal yang menjadi sebab dia marah, dia tetap tidak akan bisa melotot dan menajamkan pandangannya kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya melakukan hal-hal yang menjadi sebab kemarahannya. Nasallallahu alaihi. Terkadang sebagian anak memang betul orang tuanya melakukan hal-hal yang umumnya orang ya bakalan marah, tapi kalau anak yang berbakti dia bisa menahan dirinya sehingga tidak sampai menajamkan pandangan atau melotot kepada kedua orang tuanya. Dan pandangan yang tajam ini mewakili murkanya seorang anak terhadap kedua orang tuanya, dan ini adalah uququl walidain, bentuk kedurhakaan lagi yang besar terhadap kedua orang tua. Ya, anak yang berbakti kepada orang tuanya meskipun ada sebab yang muncul dari kedua orang tuanya yang wajar, seandainya seorang marah, dia sebagai anak gak marah, mampu untuk menahan dirinya untuk tetap tawadhu di hadapan kedua orang tuanya. Maka ini pola pikir, mindset dan inisiatif dari dari anak yang muncul dari seorang anak yang merupakan representasi seberapa besar kadar taufik yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan ada sebagian anak yang saking kurang ajarnya tidak ada momen yang mengharuskan dia mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap kedua orang tua, dia sebutkan juga. Nggak ada momen, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba apa? Dia menyampaikan betapa apa kasihannya bapak dan ibunya, dan bahwa dialah yang menolong bapak dan ibunya, yang bikin akhirnya bapak ibunya apa? Remuk redam hatinya. Nah, ini udah level kurang ajar kalau yang seperti ini. Wallahul musta'an. Maka itu ya. Poin ke-28 diantara kategori sikap durhaka terhadap kedua orang tua adalah ketika anak meskipun dia baik, dia suka mengungkit kebaikannya terhadap kedua orang tuanya. Dia sering dan suka mengungkit kebaikan, kontribusi dan sumbangsihnya dan kebaikannya terhadap kedua orang tua, yang tentu saja ini menjadi sebab orang tua itu bersedih, down, minder, rendah diri, hina. Orang lain saja kalau kita baik sama dia dan kemudian kita ungkit kebaikan kita, hina, merasa dirinya hina, minder dan sebagainya, maka apalagi kedua orang tua yang secara usia lebih dan semestinya mereka apa? Dijaga perasaan dan kehormatannya lebih dibandingkan apa? Kita menjaga perasaan dan kehormatan orang lain. Ya, maka merupakan bentuk kedurhakaan yang nyata ketika seorang anak tidak punya inisiatif untuk menahan diri sehingga tidak perlu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan untuk kedua orang tua. Nah, insyaallah itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik ya, untuk berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua kita dengan berbagai bentuk sikap berbakti kepada keduanya, melapangkan dada kita ya, berikhtisab untuk mengharap apa yang ada di sisi Allah dalam birrul walidain kita ya. Na'am, wallahul musta'an. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada anak-anak kita kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang dengannya Allah Subhanahu wa taala
memberkahi kehidupan mereka dan menjaga mereka. Wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.